Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu aplikasi pengolah angka. Nah, suatu aplikasi ya, letaknya ada di komputer atau mobile atau HP kalian masing-masing yang digunakan untuk mengelola angka menggunakan beberapa formula dan logika untuk memudahkan pekerjaan yang ada kaitannya dengan perhitungan dalam satu dokumen yang berisi angka-angka yang bisa diubah dalam bentuk grafik, yang memiliki format file .xls atau .xlse. Nah, aplikasi ini sering dijumpai ketika nanti kalian bekerja atau bahkan membuka sebuah lapangan pekerjaan. Tentunya kalian membutuhkan sebuah aplikasi untuk mengelola data-data pada perusahaan yang jumlahnya cukup banyak, bahkan di ratusan data atau ribuan data yang ingin kalian kelola. Nah, coba pakai kalkulator kan bisa. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator, nah, data yang kalian kelola itu terbatas. Akan tapi kalau kalian menggunakan aplikasi pengolah angka, itu datanya bisa lebih besar lagi. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar, dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Yang kedua, mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Nah, jadi sebagian software data entry ada fasilitas konversi ke Excel atau format lain yang dibaca oleh Excel. Yang ketiga adalah mempunyai formula yang sangat lengkap untuk menghasilkan dokumen berisikan angka-angka agar lebih canggih atau modern. Untuk kekurangannya, ya, software pengelola angka ini berbayar. Nah, jadi untuk yang agar fitur-fitur yang lebih lengkap lagi itu bisa mempermudah kinerja di dalam pengelola angka, itu kalian harus melakukan pembayaran. Yang kedua adalah memerlukan banyaknya memori atau RAM dan prosesor yang besar, entah itu mau di komputer ataupun di HP ya. Nah, dua hal ini sangat diperlukan ketika kalian menggunakan sebuah aplikasi ya. Untuk nomor 3 ya, di dalam penggunaan formula, nah, itu masih manual ya, sehingga kita harus melakukan pengetikan ulang sesuai formula yang ada pada aplikasi pengolah angka. Nah, di sini ada lembar kerja aplikasi pengolah angka. Kalau di sini untuk software di komputer namanya adalah Microsoft Office Excel ya, lembar kerjanya seperti ini. Nah, untuk di HP kalian bisa menggunakan aplikasi WPS Office ya. Jadi ketika kalian tambah data ya, simbolnya plus, kalian pilih yang lembar bentang atau yang simbolnya S ya, atau spreadsheet. Nah, ini untuk lembar kerjanya. Selanjutnya ya, fitur-fitur pada aplikasi pengolah angka. Yang pertama adalah kalian harus tahu dulu apa baris dan kolom pada lembar kerja atau workbook dari Microsoft Office Excel ya, atau kalian bisa menggunakan WPS Office. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah sini. Untuk baris ya, baris itu berarti yang kotakan ini ke arah kanan, sedangkan untuk kolom adalah yang ke bawah. Nah, untuk yang kotakan ini ya, satu kotak itu namanya adalah sel ya, kotak ini namanya sel. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah memodifikasi ya, tinggi, lebar, semua baris dan kolom. Nah, caranya untuk memodifikasi yaitu melebarkan dan mengecilkan baris atau kolom, caranya seperti ini. Kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini. Nah, misal di sini saya memiliki sebuah data dan ternyata ada nama yang melebihi ukuran sel di sini ya, sehingga saya harus melebarkan ke kanan maupun ke kiri. Nah, karena yang perlu saya lebarkan adalah di kolom ya, saya klik saja garis di sini, klik garis sampai muncul simbol ada panah kanan kiri.
Kalau sudah diklik tahan, tinggal digeser. Pak, apakah kalau saya memakai HP sama caranya? Iya, sama. Kalian klik saja garisnya ya. Nah, garis pembatasnya. Nah, di sini diklik, kemudian tahan, terus digeser untuk memperlebar. Nah, sama halnya kalau di bagian garis ya, tinggal diklik sampai muncul simbol seperti ini, ada pilihan ganda, ada panah atas dan bawah. Klik tahan, kemudian digeser sesuai ukuran yang kalian inginkan. Oke, kita lanjut. Nah, selain memodifikasi tinggi lebarnya baris ya, nah kalian juga bisa memodifikasi agar tulisannya itu bisa rata dan rapi. Caranya kalian bisa ke menu bar ya, atau ribbon ke menu ya, atau kalau kalian menggunakan HP, klik ribbon depan, terus kalian cari alignment ya. Di sini untuk mengatur rata tulisan, mau ke rata tengah ya, rata ini middle, nah, atas bawah ya. Lalu yang bawah ini untuk mengatur kanan, tengah, kiri, dan kalau di sini untuk mengatur tulisan di rata atas, bawah, dan tengah atau middle. Nah, selanjutnya untuk mengatur font, cell border, dan style ya, atau ketika kalian mengetik ya, sama seperti di aplikasi pengolah kata ya, kalian bisa memilih font ya sesuai keinginan kalian. Bisa kalian lihat di sini untuk yang ada tulisan Calibri, ini adalah font ya, jenis fontnya. Nah, terus untuk yang sebelah sini adalah size ya, font size untuk mengatur ukurannya ya kan, A+ ya. Ini untuk mengubah ukuran tulisan juga ya. Nah, di sini juga B, the bold, italic, underline ya. Di sini B untuk mempertebal tulisan yang kalian ketik pada sel yang ada di aplikasi pengolah angka, atau bisa menggunakan Microsoft Office Excel ya. Kalau I berarti membuat tulisan di dalamnya itu miring. Nah, sedangkan kalau U itu underline, berarti memberi garis bawah pada tulisan ya. Nah, kalau di sini ada cell border ya, di sini digunakan untuk memberi garis tepi ya pada sel atau tabel yang kalian buat. Oke, kita langsung saja praktekkan. Nah, misal di sini ada data ya, nama kita rubah untuk jenis fontnya ya, Calibri, kita rubah menjadi otomatis berubah ya, fungsinya untuk mengubah warna gaya tulisan. Sini untuk mengubah ukuran ya, size atau font size, ukuran teks ya. Nah, terus untuk yang sebelahnya ini juga untuk mengubah ukuran teks, untuk memperbesar, dan yang satunya untuk memperkecil. Nah, untuk yang B tadi untuk mempertebal tulisan, yang untuk membuat tulisan miring ya, untuk U untuk memberi garis bawah tulisan yang ada pada sel yang ada di aplikasi pengolah angka. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Office Excel, dan kalau kalian menggunakan WPS Office caranya pun sama ya. Terus, nah, lupa di sini kok ada garisnya. Nah, yang agar kalian bisa memberi garis pada sel tersebut, nah seperti ini, kalian mudah, kalian menggunakan saja di sini border ya, atau cell border, fungsinya untuk memberi garis ya, garis tepi pada sel atau bahkan kolom atau garis yang sudah kalian pilih. Contohnya di sini saya klik sel ya, sel C,
13 karena kotaan ini atau sel ini berada pada C13 ya. Terus kemudian saya pilih klik border ya, terus saya pilih all border, berarti semuanya saya kasih garis. Secara otomatis di sini kelihatan ini ada garis tepi ya. Nah, untuk menghilangkannya sangat mudah sekali, klik lagi, kemudian pilih border ya, terus klik no border untuk menghilangkan garis tepi yang sudah kalian buat tadi. Nah, selanjutnya untuk memberikan warna ya pada sel ya, misal di sini saya ingin memberi warna ada di sini nama siswa berada di sel C5 dan C6 karena di sini saya melakukan penggabungan sel antara C5 dan C6. Nah, caranya mudah sekali, klik sel tersebut terus pilih. Nah, di sini ada fill color, saya klik dan kemudian saya pilih warna merah. Secara otomatis ya backgroundnya berubah. Kita gantikan lagi balik ke seperti semula ya. Fill color, secara otomatis sel akan berubah warna. Misal saya rubah di sel A1 ya, secara otomatis nah, saya klik fill warna merah ya, berarti sel A1 ya. Nah, sel itu terdiri dari baris dan kolom. Baris dan kolom, berarti sel ini ada di baris 1 kolom A ya. Nah, di sini kita normalkan. Untuk menormalkan kondisi sel, warna sel, kalian klik fill color, terus klik no fill, tidak ada warna. Nah, di sini tentunya kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara untuk menggabungkan sel 2 atau lebih? Caranya seperti ini. Contohnya kita ingin menggabungkan 2 sel ya. Misal di sini, misal kita tulis, ini berada di sel B12. Agar bisa bergabung antara sel B12 dan sel C12, kita blok dulu selnya. Nah, seperti ini jadi satu. Kemudian kita klik yang namanya merge and center. Kita klik. Nah, secara otomatis ya, 2 sel yang berbeda, nah itu bisa dijadikan satu. Barulah kita mengaturnya untuk penataan tulisan. Nah, itu bisa ini buat middle ya, otomatis tulisan ini berada di center, nah, antara kiri kanan, atas dan bawah. Nah, di Microsoft Office Excel itu ada yang namanya format nomor. Nah, di dalam pengolahan data angka ya, nah, tentunya memiliki fungsi masing-masing, sehingga aplikasi pengolahan angka memberikan fitur format nomor sesuai fungsinya. Kita langsung saja praktekkan ke aplikasinya. Nah, ini ada sebuah angka ya. Saya ingin di sini formatnya menggunakan uang ya, karena ini berkaitan dengan hadiah. Saya ingin merubahnya ke mata uang Indonesia. Caranya mudah sekali ya. Saya klik saja, di sini ada number ya. Sedangkan kalau kalian ingin menggunakan HP kalian tinggal klik selnya, kemudian silahkan kalian cari di ribbon depan ya, itu silahkan geser ke bawah, itu ada yang namanya format cell. Ketika kalian klik format cell, nanti ada pengaturan untuk mengubah format angkanya atau format nomornya. Saya klik saja di sini, klik, kemudian saya pilih. Nah, karena saya ingin mengubah menjadi mata uang, nah
klik currency, atau lebih detailnya adalah klik more number format. Oke. Nah, terus saya pilih currency ya. Di sini saya bisa memilih simbol mata uang. Ya, bisa dolar, bisa Bitcoin ya, bisa mata uang negara apapun saya bisa menggunakan. Saya pilih rupiah. Kalau sudah tinggal oke. Secara otomatis di sini format datanya itu menggunakan format nomor, yaitu menggunakan mata uang atau currency ya. Nah, misal ingin dikembalikan seperti di bawah ini ya, tinggal diklik saja ya. Kalian ke number lagi ini, terus pilih ke number biasa, atau kalian bisa pilih general atau umum. Secara otomatis format nomornya itu sudah berubah seperti semula. Nah, untuk fitur yang kelima adalah multiple worksheet. Jadi, maksudnya di sini adalah di dalam workbook atau lembar kerja dari file Excel ya, itu terdapat beberapa sheet yang bisa kalian isi beberapa data. Seperti penjelasan di awal tadi, ternyata di Microsoft Excel itu terdiri dari beberapa worksheet ya. Nah, jadi lembar kerjanya itu bisa berisi lebih dari satu worksheet. Kita coba langsung ke medianya. Nah, di sini ada sheet. Untuk nambah kita klik aja. Nanti nambah sheet 7. Nah, kita ingin mengubah nama sheetnya, klik kanan, klik rename. Luar biasa ya. Misal nilai SIMDIK. Kalau sudah tinggal di apa? Kalau ingin menghapus, klik kanan, tinggal del. Seperti itu. Kita kembali ke. Nah, tentunya di aplikasi pengolah angka kalian juga bisa membuat sebuah grafik atau mengubah data seperti ini ya. Itu menjadi sebuah visualisasi atau gambar grafik ya, yang menunjukkan banyaknya data. Kita lanjut saja ke media yang akan kalian gunakan. Di sini ya, misal ya, data yang saya ingin buat grafik adalah ya, dasar nama dan ranking. Nah, di sini saya menggunakan CTRL ya untuk bisa melewati data nilai SIMDIK, matematika, dan bahasa Indonesia. Di blok dulu, diklik CTRL, kemudian di blok yang B. Kalau sudah data yang ingin dibuat grafik ya sudah di blok, tinggal kita pilih keyboard insert, kemudian di sini ada chart ya atau grafik ya bahasa Indonesianya, tinggal kalian pilih yang ini. Nah, kemudian saya pilih yang 3D. Kita pilih 3D. Nah, secara otomatis grafiknya sudah berhasil dibuat. Ya, misal di sini ada desain ya. Nah, di sini bisa diperlihatkan ya dari data yang di blok tadi atau kalian pilih ya, kalian bisa jadikan sebuah presentasi tentang data yang ada pada lembar kerja Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka. Nah, ini adalah formula ya pada aplikasi pengolah angka yang akan dipelajari dan dipraktekkan di video selanjutnya. Nah, saya jelaskan dulu untuk formulanya. Di sini ada formula operator matematika ya. Tentunya untuk matematika biasa ada tambahan, yaitu formulanya plus untuk pengurangan, min pembagian digunakan untuk melakukan pembagian, 4 perkalian,
5. Total ya, maksudnya total adalah ada beberapa data nah, di sel yang ada di aplikasi pengolah angka itu dijumlahkan totalnya. Formulanya adalah sum. Untuk yang keenam, nilai maksimum ya, berarti dari banyaknya data nilai yang tertinggi itu dirumuskan dengan formula max. Untuk nilai minimum itu min, dan nilai rata-rata formulanya adalah average ya, atau average bacanya. Nah, untuk formula logika ya, di sini ada count. Count itu digunakan untuk menghitung banyaknya sel ya, berdasarkan data yang ada. Mid ya, ini untuk mengambil beberapa karakter, misal di tengah ya, berarti mengambil beberapa karakter dari tengah. Contohnya karakter diambil dari tengah berarti menghilangkan k sama ter, maka yang akan muncul adalah tulisan AK. Nah, untuk right itu mengambil karakter dari kanan ya, berarti ini karakter ya. Kalau digunakan formula right, nah berarti yang akan muncul hanya tulisan ter. Nah, untuk yang left itu mengambil karakter dari kiri, contohnya karakter ya, diambil dari menggunakan formula left, maka yang akan muncul tulisan car ya. Untuk yang nomor 5 adalah menentukan peringkat dari sebuah data ya. Nah, jadi kalian kalau ada ratusan data, kalian ingin mengurutkan siap data yang terbanyak, itu kalian hanya menggunakan formula rank ya. Terus 6 adalah menentukan sebuah pilihan angka atau if ya. If ini ibarat ada pilihan, misal jika nilaimu itu 75 ke atas, maka kalian lulus. Nah, jika nilaimu di bawah 75, maka kalian remedi. Nah, contohnya seperti itu penggunaan formula if yang nantinya juga kita akan pelajari. Nah, untuk yang nomor 7 dan 8 ya, ini untuk yang nomor 7 ya, VLOOKUP. Berarti kalian nanti bisa memanfaatkan tabel lain ya, yang akan digabungkan ke satu tabel ya, mengambil data vertikal dari tabel lain. Untuk yang 8 adalah HLOOKUP, kebalikan dari VLOOKUP ya. Untuk yang 8 mengambil data horizontal dari tabel lain. Nah, tentunya untuk penggunaan formula ini ya, untuk di pertemuan kali ini ya, kita belum bahas ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu persatu formula-formula yang ada pada aplikasi pengolah angka.